ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Nikmat terbesar yang Allah kasih kepada kita adalah nikmat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah limpahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Tapi yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Allah. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia seisinya, tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah, maka jangan kegeeran. Jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah, jangan kegeeran. Jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa, sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat luar biasa? Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia. Mungkin dengan miskin dia sering berdoa. Dengan dia sakit dia sering berdoa. Dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa. Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa. Ibadahnya gak getol. Kita dikasih nikmat, dia dikasih nikmat. Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa 1 hari gak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar. Yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo pulsa akhirat udah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda udah tambah belum? Quran anda, sholat anda. Paling minimal ayo 40 rakaat dalam sehari. Misal untuk sholat 17 rakaat sholat fardu, ditambah dengan 12 rakaat rawatib sunnah. 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah 11 rakaat sholat malam. 40 rakaat. Jaga. Orang-orang soleh selalu menjaga 40 rakaat dalam keseharian. Ketika tidak terjaga itu, Allahu Akbar, usahakan. Nggak sengaja, ganti besoknya. Baca Quran, sholat duha tambah misalnya dengan syuruknya, dengan macam-macamnya. Jaga, itu akhirat anda. Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, satu musibah, satu kesulitan, suatu hari nanti ketika kita paham, kita akan mengatakan itu nikmat. Dengan satu syarat, gimana pun kondisi yang kita alamin sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Itu aja syaratnya. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelanggar, gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah gak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat. Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan ngecewain Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Udah gitu bertahan aja, Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita. Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat. Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah. Terus kalau gitu nggak boleh kerja sama dengan makhluk. Nggak, ini bab ikhtiar. Bedakan bab ini berdua. Bab tawakal dengan bab ikhtiar. Ini dua bab yang berbeda. Bab ikhtiar, bab zahir. Bab tawakal, bab batin. Yang kita omongin sekarang, urusan batin. Bab yakin kepada Allah. Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah. Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah. Makin sedikit makhluk, makin kita kuat. Makin tidak ada siapapun kecuali Allah. Hasbunallah. Itulah puncak dari kekuatan kita. Ternyata kekuatan kita biar kita wallace, kuat, tenang menghadapi masalah itu bukan ketika kita berpikir masih ada yang nolongin kita di antara makhluk. Justru ketika kita berpikir udah gak ada yang nolong, saya mah berharapnya ke Allah aja. Saat itulah menjadi kuat. Nabi mengambil satu kata, satu adegan yang itu bisa menjadi simbol dari semua kebaikan. Apa?
hijrah. Tapi kenapa yang diambil hijrah? Karena hijrah ini walaupun bukan yang paling tinggi derajatnya, tapi dia mencakup segala sesuatu. Ideal namanya, proporsional. Makanya Nabi bilang, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, itu juga berarti siapa yang sholatnya, siapa yang puasanya, siapa yang hajinya, siapa yang jihadnya, siapa yang bahkan tersenyumnya karena Allah dan Rasul, maka apa yang dia lakukan itu akan sampai kepada Allah dan Rasul. Apa arti sampai kepada Allah dan Rasul? Fa ilallahi wa rasuli, artinya Allah yang akan menolong dia sampai ke akhir dari perjalanan itu. Allah yang akan menolong dia sampai kepada kebaikan dunia dan akhirat. Allah yang akan menjadikan amal-amal dia itu semuanya baik. Allah akan menolong dia dalam setiap perjalanan atau proses amal soleh yang dia lakukan. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di reject, setelah gak di read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, manusia mungkin bisa benci sama kamu, manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, manusia mungkin bisa dendam sama kamu, manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah enggak akan pernah ngecewain kita. Hampir umumnya manusia tidak sadar bahwa dirinya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sudah dapat vonis mati, vonis wafat. Quran surah 3 ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa divonis akan wafat. Ini sebetulnya kita sudah kena vonis, kita akan meninggal. Dan dahsyatnya hukum dunia masih diatur nih. Eksekusinya sekian. Waktunya kapan? Hukum Allah tidak memberikan waktu kapan Anda akan kembali. Jadi bisa jadi malam ini Anda pulang, bisa jadi besok. Masih beruntung kita diberikan kesempatan Ramadan yang lalu. Ada sementara orang yang bahkan tidak mendapatinya. Jadi kalau Anda sudah diberikan Ramadan tahun ini dan pasca Ramadan belum bisa jadi orang baik lagi, apa persiapan Anda untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Anda sudah kena vonis. Saya pun begitu. Ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala membuat cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik ujian. Itu selalu seperti itu. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Itu nggak ada. Jadi nggak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang, itu tidak ada. Dengan cara foya-foya, dengan cara have fun, dengan cara free. Allah tidak berikan kebaikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal dan sangat berharga. Allah juga menginginkan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir
Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Ada manusia yang paling ingin aku peluk, tapi aku malu. Tidak juga malu sebenarnya, hanya angku sebagai lelaki dewasa, orang yang sepertinya tak peduli dengan apa yang kulakukan. Diam-diam bertanya kabarku, diam-diam menanyakan siapa wanitaku sekarang. Diam-diam menanyakan segala hal tentangku.